المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Mengucapkan terima kasih yang banyak atas kesediaannya menghadiri undangan kami pada acara seminar ini sebagai bukti dukungan yang sangat kuat untuk penyelenggaraan acara ini. Hadirin yang berbahagia, seminar ini tajuknya adalah problematika dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini dilatar belakangi dengan pelaksanaan ibadah haji khususnya kasus kisah siara, ya. Kemudian dari kasus ini banyak jamaah-jamaah haji yang kemudian tidak terurus, terlantar, bahkan boleh jadi terzalimi. Nah, inilah yang menjadi penyebab atau latar belakang sehingga kita mencoba memperbincangkan problematika pelaksanaan haji ini. Tujuannya adalah supaya pelaksanaan atau penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya tidak lagi kita temukan jamaah haji yang mengalami hal yang sama seperti yang dialami sebagian jamaah haji khususnya yang mengalami kisah siara ini. Itu tujuan utamanya. Karena itu kita ingin berharap dari seminar ini kita akan menemukan sebuah solusi, paling tidak maklumatlah kalau penyampaian kepada jamaah-jamaah haji sehingga mereka betul-betul terurus dengan baik. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang terlibat dalam punya kontribusi yang kuat dalam pelaksanaan seminar ini, khususnya para panitia yang telah bekerja keras untuk mengadakan peristiwa pelaksanaan seminar ini. Semoga seminar ini dapat bermanfaat dengan baik dan saya akhiri dengan permohonan maaf. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك. Problematika dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masalah haji ini setiap tahun selalu menjadi perbincangan, dan termasuk tahun ini. Bahkan sekarang sampai sudah terbentuk pansus untuk menyelidiki pelaksanaan DPR sudah melaksanakan pansus. Bahwa saya kira semua yang berkepentingan dalam pelaksanaan haji semua bertanggung jawab dalam masalah
menyelesaikan permasalahan tentang haji. Tentunya baik pemerintah Saudi Arabia maupun pemerintah yang ada di negara-negara lain yang berusaha, tentu berusaha untuk bagaimana dalam pelaksanaan haji dapat mendapatkan kemudahan. Tentu dicari jalan-jalan kemudahan. Sebenarnya bagi saya sudah ada juga saya punya pandangan-pandangan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Sejak dulu terjadi peristiwa Mu'aisyib, itu yang dulu menjadi permasalahan juga masalah apakah Mu'aisyib termasuk Mina atau bukan. Pada waktu itu hanya mungkin saya tidak sampai surah di sana, tapi saya sudah mencoba-coba untuk mencari jalan keluarnya. Yang pertama sebenarnya supaya tidak menjadi problem tentang daerah Mu'aisyib apakah masuk Mina atau tidak. Sebenarnya begini, ada dua cara untuk menyelesaikan menurut saya. Pertama, bisa diselesaikan dengan SK pemerintah Saudi Arabia. Maksudnya Saudi diperluas daerah Mina dengan keluarnya SK, daerah Mina diperluas. Jadi SK saja bisa menyelesaikan masalah. Seperti kita dulu Makassar ini kan daerahnya tidak luas, jadi kita dengan SK mengambil sebagian daerahnya Goa dan daerahnya Maros, itu sudah masuk Makassar. Itu yang pertama. Jadi bisa diperluas dengan SK dikeluarkan oleh pemerintah, memperluas daerah Mina. Demikian pula Arafah bisa diperluas. Sebagaimana Masjidil Haram bisa diperluas. Dulu kan Masjidil Haram hanya sedikit saja kecil, diperluas. Sampai Nabi pernah mengatakan, sekiranya Masjidil Haram ini diperluas sampai Yaman, maka itu juga termasuk masjid. Yang kedua bisa menyelesaikan, dan saya kira sudah diusulkan oleh wakil presiden kita. Tidak usah pakai kemah di Mina, pakai gedung, hotel bertingkat-tingkat sampai ke langit misalnya. Itu daerah Mina semua. Jadi itu ada dua cara, jadi SK dan membangun hotel. Tidak usah lagi pakai kemah. Yang kedua saya ada punya pemikiran mungkin sekarang dianggap dianggap berat, tapi sebenarnya bisa. Antara Arafah dengan Mina yang dipakai, tidak usah pakai mobil, pakai saja eskalator. Buat eskalator sampai 100 sampai jalur ke sana, kemudian kasih tenda. Orang sakit duduk-duduk saja, tidur-tidur saja di situ, tidak pernah ada yang mobil dipakai. Dan mungkin biayanya mungkin sama saja daripada pakai mobil ratusan mobil bus, pakai eskalator saja. Seperti di bandara-bandara kita pakai eskalator. Kenapa tidak demikian? Sehingga memudahkan. Pakai lagi atap, tidak panas. Tapi ada lagi saya punya ide, dianggap ide gila. Untuk lontar malam tidak perlu berkumpul di sana. Terus sekarang kan sudah ada kemudahan, ada bertingkat. Kalau saya begini, tidak usah ditinggalkan tempat kemah bawahnya, dipakai saja semacam pipa, ditembakkan saja. Ditembakkan saja dari tempat kita, dengan kita di situ kita tidak perlu berkumpul di sana. Menggunakan teknologi, jadi memudahkan. Mudah-mudahan bisa disampaikan ke sana, ke sana tidak mungkin urusan hadis menyampaikan kemudahan. Dan itu sebenarnya mungkin suatu waktu pelaksanaan haji tidak perlu lagi berlama-lama. Kenapa berlama-lama 40 hari? Karena masalah pengangkutan. Sebenarnya pelaksanaan haji 4 hari sudah selesai. 4 hari sudah bisa selesai semuanya. 40 hari di sana berkumpul. Jadi suatu waktu mungkin saya terjadi nanti pemain 1 minggu atau 2 hari menunggu baru kita terbang kalau punya pesawat sendiri. Ya nanti 2 hari menunggu baru terbang kita dari Indonesia. Ya, karena pelaksanaan rukunnya itu tidak bisa selesai dalam 4 hari saja, 3 hari bisa selesai. Jadi saya kira dan akan tentunya akan selalu akan
perkembangan untuk memudahkan bagi ibadah haji. Saya kira mungkin lebih jelas sebentar kita. إلهنا ما أعدلك مليك كل من Saya ملك pun paham bahwa MUI memiliki komitmen untuk tetap independen dan terbebas dari tekanan maupun titipan kelompok tertentu. Sebuah komitmen yang didorong oleh semangat untuk menjaga agar NKRI senantiasa berada dalam koridor sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Hadirin yang berbahagia, yang mulia, diskusi publik dengan tema problematika dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 menjadi forum pendalaman permasalahan yang dianggap menjadi kompleks sehingga perlu ada informasi dan pandangan dari berbagai pihak, baik itu dari MUI, dari penyelenggara haji, travel, umroh, kemudian regulator, praktisi, dan yang ahli di bidangnya. Dari diskusi ini nantinya akan muncul opini serta pembahasan isu-isu strategis terkait fikih haji dan panduan yang lebih lengkap terkait ini semua. Mengingat jumlah jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Untuk itu perlu adanya fatwa demi kemudahan bagi jemaah haji Indonesia. Dan pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Bapak Wali Kota Makassar dan atas izin Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, acara diskusi publik tentang problematika penyelenggaraan haji 2024 saya buka secara resmi. Untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Muda Dr. Kiai Haji Saifullah Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma ya Allah ya daimal fadli 'alal bariyah. Ya basital yadaini bil 'atiyah. Ya sahibal mawahib as-saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi khairil wara sajiyah. Waghfir lana ya zal ula ifkaran wa 'ashiyah. Ya Allah ya Rabb Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu yang meliputi segala sesuatu, kami memohon pertolongan-Mu agar senantiasa mendapatkan kemudahan dalam setiap pelaksanaan ibadah haji. Kemudahan bagi penyelenggara ibadah haji dan seluruh jamaah haji Indonesia. Kemudahan dalam persiapan, kemudahan dalam pembinaan, dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraannya, baik di tanah air maupun pada saat berada di dua kota suci-Mu. Dan bimbinglah kami semua dan seluruh saudara kami yang telah kembali menunaikan haji untuk senantiasa melestarikan dan mengamalkan kemakruran hajinya. Ampuni dosa dan kehilapan kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah ya Ghafur, hanya kepadamu kami memohon ampunan. Nas'aluka Allahumma an tataqabbala min kulli al-hujjati du'a'ahum wa salatahum wa nusukahum wa an tarzuqana jami'an ziyaratal haramain ya akramal akramin wa balighna li ardil haramain wal masyaa'ir rajina nasaimal ajri was thawab innaka bil ijabati qadir. Allahumma akrimna wa fana bi'udati hujjajina salimina ghanimina farihin hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. Selain menggiurkan bagi praktisi, tetapi bisa meresahkan bagi masyarakat ketika mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Dan kemudian terakhir dari Komisi Fatwa nanti akan meninjau dari perspektif hukum Islam,
bagaimana setelah mendengarkan pemaparan dari regulator penyelenggara haji dan Pengurus Besar Harian Suriah Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa haji dengan visa non haji atau tidak prosedural itu sah. Haji yang melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa non haji atau visa ziarah, visa amil, visa apa itu sah. Tetapi cacat dan pelakunya berdosa. Keputusan ini menjadi salah satu hasil musyawarah pengurus besar Harian Suriah NU yang digelar pada 28 Mei 2024. Kenapa? Karena dari awal saja namanya saja visa ziarah. Visa itu banyak macam. Untuk melaksanakan ibadah haji menggunakan visa haji, bukan visa yang lain. Bukan visa yang lain. Untuk melaksanakan ibadah umrah menggunakan visa umrah. Nah, visa ziarah di mana dipakai? Ya, pada saat kita mau ziarah ke makam Rasulullah, ke tempat-tempat yang lain yang bersejarah di Saudi, baru itu menggunakan visa ziarah. Jangan kita mau melaksanakan ibadah haji menggunakan visa ziarah, itu sudah cacat prosedural, sudah membohongi kata hati. Nah, inilah permasalahan yang ada di masyarakat kita. Kenapa? Ya, kita ketahui sendiri bahwa waiting list di Sulawesi Selatan kalau dirata-ratakan itu 34 tahun. 34 tahun. Pelanggaran imigrasi tentunya ada. Karena mempergunakan visa ziarah ini untuk ziarah penyalahgunaan visa. Bukan pada semestinya. Saya lagi menangani kasus orang Mesir yang ditangkap di sini, orang Mesir yang ditangkap di hutan Salemba dekat ini di Alauddin. Karena orang Mesir ini penyalahgunaan visa. Ini orang Mesir. Kita lihat dulu segi hukumnya. Para bukti itu melanggar dari segi hukum. Dia izinnya turis ke Indonesia, tapi menjual kebab di Goa. Akhirnya kecemburuan sosial muncul, dilaporkanlah ke polisi. Ditangkap sekarang. Dan itu saya tangani. Artinya dari segini memang ada undang-undang pelanggaran penyalahgunaan visa ziarah semestinya. Dan saya pernah berdialog dengan vendor di salah satu hotel Jakarta. Saya katakan begini kepada teman-teman travel, tunjukkan ke saya di mana tidak melanggarnya kita di sini. Kalau tidak melanggar saya kerjakan. Katanya tidak Pak, ini kita bisa nanti berangkat umrah haji plus umrah. Ini pakai pidama. Jadi berangkat ke Mekah, di sana di Mekah umrah Ramadan dikasih igama. Igama nanti setelah itu didaftar haji domestik Saudi. Saya bilang iya, tapi pelanggaran itu adalah jemaah kita berangkat atas dasar apa? Nanti dikaji di sini MUI, teman-teman MUI fatwanya haji dalam keadaan menyogok. Pasti. Karena dalam permainan tidak pernah orang bermain sendiri. Pemain bola, maaf. Karena saya tadi bilang saya bertolak belakang. Apakah dia seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Kabid, ya, jelaskan bahwa antrian haji reguler itu, kalau pengalaman saya kemarin karena kebetulan saya mendampingi Kabupaten Baro dan Bone, itu mereka haji itu antriannya sampai 13 tahun. Jadi mulai dari 13 tahun sampai 45 tahun. Ya. Kemudian haji plus juga seperti itu, atau NH plus juga seperti itu, tetap ada antriannya sekitar 5 sampai 7 tahun. Ini data yang saya dapatkan. Ya. Jadi otomatis semua yang kuota haji resmi Indonesia itu antri. Jadi tidak ada kuota haji yang langsung berangkat kecuali haji Purwada. Ya, dan itu tadi haji Purwada kan sedikit sekali ya. Bahkan Pak narasumber yang kedua mengatakan ini tidak jelas. Ya.
Jadi kalau seumpama ada di antara jamaah haji yang mendapatkan visa yang langsung berangkat, maksudnya tahun itu membayar dan tahun itu berangkat, maka ini visa saya kira patut untuk dicurigai. Ya, maksudnya bahwa ini dia tidak termasuk dalam visa haji resmi, apakah dia reguler ataupun non reguler. Dan mengenai visa haji sendiri, visa ziarah ya. Kalau mengenai visa ziarah sebenarnya ini sah-sah saja untuk dilakukan. Jadi kemanapun kita, ketika kita ingin ke luar negeri, otomatis menggunakan visa ziarah atau dikenal juga dengan visa turis. Termasuk ke Arab Saudi. Ketika kita ingin melakukan perjalanan ke Arab Saudi, maka visa ziarah itu atau kedutaan Arab Saudi itu tetap bisa mengeluarkan visa ziarah. Dan orang yang memegang atau mengantongi visa ziarah itu semuanya bisa kemana-mana. Ya, maksud saya bahwa dia bisa berziarah di Madinah, dia bisa berziarah ke Mekah, dia bisa berziarah ke tempat-tempat yang lain, bahkan ke Taif dan lain sebagainya. Cuman ada yang dia tidak bisa dia masuki, yaitu daerah Ar-Musnah, Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, ini yang tidak bisa dimasuki oleh visa ziarah. Ya. Hanya saja ya, sebenarnya untuk pemerintah Indonesia ini ya, karena aturan tadi yang mengatakan bahwa visa resmi itu cuma 2 ya, jadi visa reguler dan non reguler. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. Kota percepatan secara regulasi Pak Kabid hanya bisa dilakukan dalam kategori penggabungan mahram. Itu. Yang kedua, lansia. Yang ketiga adalah lunas tunda ganti. Ketiga kategori ini porsinya, umurnya paling tidak minimal 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Haji khusus, saya berbicara haji khusus. Tahun ini ada yang mengambil porsi percepatan, hari itu mendaftar mengambil porsi awal, hari itu juga melunasi. Zalim tidak? Zalim tidak? Zalim karena ada yang 5 tahun yang lalu menunggu. Saya Ketua Aspuri, Aliansi Silaturahmi Penyelenggara Umroh Haji Azhari Indonesia, ya, bersama-sama dengan Himpu Ampuri, itu kita semua sama, ya. Yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa visa ziarah itu legal, tapi tidak boleh masuk di Arafah. Itu kalau Bapak Ibu tadi dibilang ambil jalan tengah, tidak boleh. Kalau mau masuk di Arafah itu adalah kota OKI yang menentukan itu. Organisasi Islam Dunia OKI. Kalau mau masuk di Arafah OKI yang menentukan. Makanya Indonesia, karena setiap 1000 Muslim dapat satu. Bila warga negara Indonesia ingin melaksanakan ibadah haji, wajib menggunakan visa haji, bukan visa yang lain. Ada aturannya, sudah jelas. Nah sekarang, apakah warga kita mau patuh atau tidak, itu kan persoalan. Di undang-undang sudah jelas. Begitu juga dengan bila ada seseorang atau badan yang memungut biaya atau memberangkatkan, ya, tidak sesuai dengan, tidak belum berizin atau tidak sesuai dengan aturan, itu dendanya 6 miliar dan kurungan 6 tahun. Sudah jelas juga itu. Dan kemarin yang tak berizin, kami langsung share ke Polda, Dirkrimsus. Kami sudah ada kerjasama dengan Polda untuk mengawasi travel yang tidak berizin tetapi mereka memberangkatkan. Persoalannya adalah mereka ini untuk menginput nebel di travel yang berizin, itu persoalannya. Makanya
ada percepatan istilahnya untuk bisa digunakan ini kota. Ya, jadi ya, kalau nggak salah tinggal 5 hari apa tinggal 3 hari sudah tertutup visa, pembuatan visa, baru aturan itu keluar. Jadi jangan lihat, kalaupun ada, mohon maaf Profesor, kalaupun ada, ya, kedengaran atau Bapak bisa saksikan sendiri, mendengar atau melihat sendiri, tolong dilaporkan ke aparat hukum supaya ini boleh tidak lihat. Kalau ada jual beli atau apa, tolong dilaporkan. Jangan masalah ini jadi liar. Kami sudah tegas bahwa bila ada oknum di luar, apakah oknum siapa saja, laporkan ke Polda, ke Polres. Jangan ini bola liar, jangan kasih bola liar, agar clear permasalahan. Para ulama bahwa dialog yang kita lakukan ini, kalau saya tidak jamin Abu Abil Mutafarriqah, tidak ada dialog. Dialog ini adalah budaya Allah. Bagaimana Allah berdialog dengan nabinya, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, bagaimana Allah berdialog dengan kita, alastu bi rabbikum, memang dialog. Dan kata Ustaz Faisal, kita ini belum tahu haji. Saya melihat pembicaraan juga, ya, kasih mesin campur-campuri haji khusus. Saya sudah katakan tadi, jangan bungkus haji ziarah ini haji khusus. Jadi ziarah itu bukan haji khusus, Pak. Bukan. Memang bukan haji ziarah. Jadi kalau haji khusus itu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, kita lihat di bab pembukaan itu, haji khusus itu dikelola PIHK. Berarti itu kota. Kota itu, yang namanya kota itu resmi. Kenapa kita tiba-tiba bilang haji khusus langsung berangkat? Ya bukanlah. Sekiranya semakin rumit, semakin ribet, dan semakin banyak masalah-masalah yang akan timbul, ya. Atau bisa dikatakan semakin banyak nantinya orang-orang yang nakal, ya. Kalau seumpama nikah siri saja itu dilegalkan, itu kan ada lagi namanya nikah batin. Ini lebih parah lagi nih dari nikah siri, itu kan membuat masalah baru, akan semakin panjang, akan semakin rumit. Jadi ya, saya sudah mencatat semua masukan-masukan, dan insya Allah nanti kita akan duduk bersama. Saya kira mungkin dari pihak travel dan juga pemerintah dan juga dari alim ulama nanti akan duduk bersama untuk membuat keputusan. Saya kira secepatnya ini untuk membuat keputusan, karena memang kita melihat dari visa ziarah ini ya banyak sekarang masalahnya dan mengandung kezaliman yang besar, mengandung kezaliman yang besar di dalam masyarakat. Itu saja mungkin dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Regulasi di negara kita melanggar, saya sudah konfirmasi Pak Kabit, kemudian pasti melanggar regulasi Saudi, karena hanya legal masuk berziarah ke Saudi, tetapi tidak legal untuk dipakai berhaji. Berarti kalaupun kita duduk bersama seperti usulan tadi antara regulator dengan penyelenggara untuk mencari solusinya, tapi kalau pihak Saudi tidak melegalkan, tetap saja tidak legal. Jadi kesimpulannya, haji visa ziarah tidak legal berdasarkan aturan di negara kita dan tidak legal berdasarkan aturan di Saudi, apalagi dari tinjauan maslahat dan mafsadatnya itu menimbulkan banyak mudarat bagi jemaah kita, dan kita sudah bisa menyimpulkan apa kira-kira status hukumnya kalau melanggar, menyogok, kemudian menimbulkan banyak mudarat. Demikian yang dapat kami simpulkan. Kita berikan aplaus kepada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah